Pada video kali ini akan dibagikan tutorial atau cara menambahkan artikel yang baru dibeli. Menambahkan artikel yang baru dibeli dari jasa tulis artikel SEO ya, atau jasa tulis artikel SEO. Bagaimana cara menambahkan artikel yang baru dibeli dari jasa tulis artikel SEO? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada video ini akan dibahas mengenai cara menambahkan artikel yang dibeli dari jasa tulis artikel SEO ke dalam blog ya, ke dalam blog. Jadi ini ceritanya jasa tulis artikel SEO murah, ini kan sudah posting artikel ya, satu ini kelihatan di sini ya. Kita lihat nih. Nah, ini manfaat memiliki blog. Baca. Nah, kayak gini artikelnya. Nah, oke, berhubung ini artikelnya baru satu, kemudian banyak pekerjaan, nggak sempat nulis, atau banyak waktu yang diluangkan untuk keluarga, nggak sempat nulis artikel baru, maka beli artikel nih, atau pesan artikel di jasa tulis artikel SEO. Nah, artikelnya sekarang sudah dikirimkan. Lalu bagaimana cara menambahkannya? Karena gini teman-teman, kalau nggak terbiasa, nanti menambahkan itu bingung ya. Karena yang keluar itu biasanya kode-kode atau bukan tampilan untuk menulis, tapi tampilan HTML-nya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini bakalan agak sedikit rumit jika tidak diperhatikan dengan seksama, tapi terutama bagi pemula ya. Jadi harapannya teman-teman perhatikan video ini dengan seksama, pelan-pelan aja. Kalau perlu di pause, terutama pemula ya, baru pertama kali atau baru sebulan 2 bulan ini mengenal Blogspot, ini perhatikan. Karena agak berbeda ya, karena Blogspot ini banyak orang yang bilang simpel, tapi juga banyak blogger yang bilang ini rumit, terutama karena tampilannya tuh dasar banget. Jadi mungkin simpelnya karena terlalu dasar, tapi rumitnya karena saking dasarnya itu yang ditampilkan itu hal-hal yang sangat dasar, jadi complicated sih. Jadi begini, oke. Lantas bagaimana menambahkannya? Yang pertama, cek dulu email. Nah, di sini biasanya artikel yang dibeli itu dikirimkan via email atau via metode lainnya ya, bisa kayak WhatsApp atau Facebook PM gitu lah. Tapi karena lebih efektif ini via email, jadi saya minta via email. Nah, ini artikelnya sudah dikirimkan. Nah, ini ya, yang ada lampirannya kayak gitu. Nah, ini diklik aja, diklik. Nah, ini kan keluar nih. Nah, ini dalam lampirannya, terus ini di-download dulu ya. Di-download. Artikel yang sudah dipesan di-download. Lalu dibuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, nah ini artikelnya ya. Ini artikelnya berapa kata nih? 329 kata. Teman-teman bisa pesan artikel di tempat saya ya. Promosi sedikit. Tapi nanti artikelnya bakalan tak bikin lebih bagus dari ini. Jadi ini hanya untuk contoh aja. Ini dummy artikel ya. Jadi ini artikelnya seperti ini. Terus gimana cara mindahinnya ini ke blog gitu. Nah, oke. Setelah dibuka ini di minimize dulu aja pelan-pelan, terus buka lagi blogspotnya, terus ini di sini ada postingan baru nih, ini diklik ya, postingan baru, klik. Nah, di postingan baru bakalan keluar kayak gini nih teman-teman. Nah, ini tempat naruh judul, ini tempat naruh postingan, ini tempat naruh label kayak gitu.
Nah, biasanya itu ada juga yang defaultnya munculnya seperti ini nih. Nah, defaultnya munculnya seperti ini. Kalau teman-teman di tempat teman-teman munculnya seperti ini, itu jangan khawatir. Biasanya ini terjadi kalau blognya sudah diganti template ya. Tapi biasanya juga terjadi pada blog lain juga yang belum diganti template. Tapi yang diganti template bisa jadi biasanya sudah seperti ini. Nah, caranya gimana ngatasinnya? Gampang. Ini sebenarnya tampilan HTML aja. Teman-teman kalau nulis di HTML itu lebih bagus ya sebenarnya. Ya bukan lebih bagus sih, lebih kayak detail gitu. Cuman ini susah. Jadi teman-teman ini pindah aja dari mode HTML ke mode compose atau tulisan biasa. Nah, ini ada dua nih. Caranya di sini nih, diklik di bagian pojok kiri nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Di sini diklik ada tampilan HTML di atas, kemudian tampilan menulis. Nah, saat ini kita ada dalam tampilan HTML. Untuk merubah ke tampilan menulis, ini diklik nih tampilan menulis. Nah, sekarang berubah, teman-teman. Nah, di sini artikel yang tadi sudah kita download dari jasa tulis artikel bisa kita taruh di sini kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ini judulnya di copy dulu. Atau semuanya kita copy dulu ya. Nah, ini di copy dulu di blog, kemudian di copy jepret. Setelah itu dipastekan di notepad ya teman-teman. Teman-teman buka notepad di laptop masing-masing. Notepad ya, tulisannya kayak gini. Notepad. Gitu. Notepad gitu ya. Nah, ini notepad. Dipaste di sini. Kenapa dipaste di sini? Supaya nanti kodenya supaya nanti lebih terstruktur ya teman-teman ya. Jadi lebih terstruktur munculnya di sini kayak gitu. Supaya lebih terstruktur ya munculnya di sini. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kita masukkan dulu semuanya. Ctrl A, copy lagi dari Notepad, bukan dari Word ya. Bisa nggak langsung dari Word di copy ke sini? Bisa. Tapi ada beberapa kasus itu dia nggak mau mungkin karena beda ya, Word-nya beda, kemudian dia nggak tahu itu disimpan di Word atau di Open Office dan sebagainya. Jadi agak berbeda gitu. Nah, lebih amannya seperti ini sih menurut saya. Walaupun defaultnya sekarang Blogspot sudah mengakomodasi ya di copy langsung dari Word. Tapi sebaiknya ini ya tak kasih tahu basic dasarnya seperti ini. Jadi di copy dulu dari Notepad terus baru ke Blogspot. Nah, setelah sampai di Blogspot ini yang perlu dilakukan adalah Ctrl A. Tadi kan rata kiri nih. Ini tak ratain kanan kiri aja. Saya sukanya kayak gini soalnya. Nah, kalau teman-teman suka rata kiri ya masalah gitu. Terus setelah ini hurufnya nih mau pakai apa? Arial atau mau pakai Helvetica atau mau pakai apa? Times, terserah ya. Ini diatur dulu biar semua seragam. Ini Ctrl A ya teman-teman. Ctrl A atau Command A kalau di MacBook ya. Ini Ctrl A kalau di Windows. Nah, ini kita copy, kita cut aja, kita paste di sini. Ini kan judul ya, judulnya dipastekan di situ. Nah, gimana kalau ada lebih dari satu judul ya, pilih aja salah satu kayak gitu. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, ini kita susun ya, biar nggak berantakan. Nah, kita susun ke atas gini. Nah, terus
Nah, kayak gini. Ups. Pokoknya disamakan ya teman-teman ya. Nah, ini udah pas. Sekarang tinggal disesuaikan pola-polanya. Jadi ini kan ada di sini nih. Kita cek ya di Word-nya ya. Nah, di Word kan ada ini nih. Ini maksudnya subheading ya teman-teman atau subjudul. Subjudul. Nah, di sini diatur juga jadi subjudul. Disesuaikan terus di subjudulnya gimana? Ini di sini ada kata paragraf, teman-teman klik di sini subjudul, klik ini subjudul kayak gitu, jebret jadi. Nah, gimana kalau nggak ada subjudulnya? Nggak apa-apa, nggak usah dikasih subjudul. Subjudul itu opsional ya. Nah, supaya lebih baik aja karena ini artikelnya kan panjang. Kalau artikel pendek ya nggak perlu. Ini kan artikelnya medium ya, agak lumayan panjang sih kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa atur sesuai misalnya ini diantar lagi kayak gitu. Jadi suka-suka teman-teman lah intinya itu. Sini misalnya keliru tanda bacanya bisa di kayak gini. Nah, terus ini mau kita cek lagi nih. Di sini ada Suzuki R3 sampai Nissan Grand Livina kan. Sebenarnya ini kan kayak kita atur ya strukturnya. Di sini kan nggak diatur cuman poin-poin, tapi sebenarnya paling bagus itu diatur kayak gini. Jadi misal jadi poin-poinnya jadi kayak sebentar. Nah, mobil apa kok mobil? Ini kita atur ya sebentar. Nah, ini kita ini kebetulan nggak ada paragraf penutupnya ya. Ini tak bikin dulu paragraf penutupnya. Nah, selesai. Jadi ini tak kasih paragraf penutupnya karena ini nanti bakalan dibikin poin-poin ya. Jadi ini kalau mau bikin poin-poin gimana? Klik aja ini sampai mana gitu kan. Jebret terus di sini ada yang namanya ini opsi lainnya atau other option mungkin ya kalau bahasa Inggris ya. Ini diklik aja. Terus klik di sini 1 2 3 atau di sini daftar berbutir. Nah, aku pilih yang 1 2 3 ya di sini ya. Jebret kayak gitu. Terus ini disesuaikan. Misalnya misalnya kayak gini nih jadinya. Misalnya jadinya kayak gini. Nah, ini berubah ya hurufnya, tapi nanti kita samakan. Yang penting ini dulu diselesaikan ya teman-teman ya. Nah, terus ini logonya dihapus. Gimana kalau mau pakai bulir? Bisa. Caranya kayak gini. Nah, ini ditekan, ini kita hapus dulu, dihapus dulu. Ini ditekan tab ya teman-teman ya. Atau kalau kayaknya di MacBook sama di Windows sama ini tab. Jadi nanti dia bakalan masuk kayak gini. Nah, ini kan angka 1 nih. Ini diklik aja yang daftar bulir, dia akan berubah. Nah, berubah kan? Gampang ya. Ini tak kasih kayak gini ya buat contoh aja ya. Nah, buat contoh. Jadi nanti kalau teman-teman buka blog ini lu kok ada yang beda. Oh, ini contohnya kayak gitu. Nah, ini tak blok supaya dia menandakan beda. Nah, ini juga ini buat contoh ya. Kalau teman-teman nanti gimana contohnya? Cek ke blog ke jasa tulis artikel SEO. Nanti di sana ada contohnya gitu.
Nah, kalau aku sendiri suka yang kayak gini, yang pakai nomor-nomor kayak gini sebenarnya, daripada yang bulir-bulir kayak gini. Nah, ini terus Ctrl A, terus Helvetica ya, disamakan. Nah, udah. Jadi lebih bagus kan sekarang kan tampilannya. Nah, ini pengaturannya udah jadi di poin-poin ya. Teman-teman ini sesuaikan ya. Mau bulir, mau angka terserah, mau diblok, mau nggak diblok terserah ya. Ini kenapa tak blok supaya untuk menjelaskan bahwa ini poin yang berbeda. Ini poin baru dari nomor 2. Ini poin baru dari nomor 3. Nah, di sini juga bisa dijelaskan di bulir ini sebenarnya. Tapi karena ini artikel tutorial tak buat cepet aja. Terus balik lagi ke Word. Nah, di sini akan ada yang ditebelin nih. Ini kita tebelin juga ya. Jadi ngikut aja kayak gitu. Kalau ada yang dimiringin, ya udah ikut dimiringin aja. Nah, oke. Nah, caranya gimana? Ini bisa teman-teman bisa Ctrl F, terus Ctrl V. Nah, ini bakalan ketemu kan. Terus di enter. Cuma satu ya. Nah, oke. Nah, pokoknya kalau ada yang ditebelin. Kalau nggak ada ya nggak usah ditebelin kayak gitu. Atau diblok ya diblok gitu. Misalnya di sini apa yang diblok tadi ya? Mobil keluarga sendiri. Mobil keluarga terbaik ya. Nah, ini kan misalnya. Nah, ini diblok. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada yang diblok. Misalnya ini disuruh miringin di Words ya, kita ngikut miringin. Misalnya kualitas mesin ini dimiringin ya itu dimiringin kayak gitu ya. Jadi ngikut aja ya teman-teman ya, melihat ke WordPress. Kemudian ini rekomendasi mobil ini kasih angka 4 misalnya judul 4 rekomendasi berikut di dunia baca sekarang gitu. Misalnya ini ya judulnya kayak gitu. Jadi artikel yang yang dikirimkan oleh penulis artikel itu tergantung penulisnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat penulis yang masih baru biasanya semua itu masih plain. Kita perlu nambah-nambahin. Nah, seperti tulisan yang tak terima ini masih plain ya. Masih nggak ada rasanya. Jadi tak perlu tak tambah-tambahin seperti misalnya judul, tanda baca. Nah, lainnya nanti perlu diedit. Tapi kalau teman-teman order artikel, nah ini promosi lagi di tempat saya, di tempat itu bakalan nanti tak kasih artikel yang sudah matang. Jadi teman-teman tinggal samakan mau ditulis miring, tulis tebel, seperti apa deskripsinya, enak nggak dibaca. Dan kita garansi ya teman-teman ya, artikelnya kalau ada apa-apa langsung hubungi saya, nanti bakalan tak ganti 100% kayak gitu. Yang penting jangan lama-lama kayak gitu. Yang penting ordernya di tempat saya, jangan order tempat lain diakuin tempat saya. Wah, jangan kayak gitu ya. Jadi nanti bakalan digaransi 100%, jangan khawatir. Terus untuk label ini perlu ditambahkan ya teman-teman ya. Labelnya di sini adalah tentang otomotif. Tak cek aja. Otomotif. Nah, kalau sudah ada di sini misalnya otomotif, biasanya nanti auto text ya. Nah, misalnya ini blog, ini kan auto text. Tinggal klik aja kayak gitu. Nah, tapi ini kan bukan blog. Jadi kalau teman-teman ini kaitannya berkaitan dengan ini, labelnya isi aja. Kalau udah kayak gini diklik. Terus ini permaling. Permaling teman-teman bisa ikuti atau bisa di ini ya, permaling khusus. Jadi misalnya permaling khususnya pakai huruf kecil semua ya teman-teman ya kalau pakai permaling khusus. Tapi kalau mau permaling otomatis nggak apa-apa. Ini pakai permaling khusus. Rekomendasi mobil keluarga terbaik di dunia. Nah, kayak gini. Ini permaling khususnya. Tunggu sini sampai berubah. Jangan lupa pakai strap ya, teman-teman ya. Kalau udah dinaikin, terus untuk lokasi tak kosongin aja. Deskripsi perlu diisi. Nah, deskripsinya bisa diisi misalnya kalau order artikel tempat itu ada yang udah pakai meta deskripsi ya teman-teman. Jadi tinggal pindah kayak gitu. Nah, kalau ini belum ada, jadi tak buat sendiri. Daftar daftar mobil terbaik
keluarga di dunia ada dalam artikel ini. Silahkan dibaca sampai selesai. Nah, kurang lebih ini artikelnya tak bikin cepet aja. Oke, setelah ini selesai dan ini terkirim kayak gini, langsung aja dipublish ya. Gimana cara menambahkan gambarnya nanti akan dibahas di video berikutnya ya, biar nggak terlalu lama. Oke, sini dulu, sekarang tak publish. Jepret. Nah, seperti ini jadi teman-teman. Dilihat ya. Nah, ini coba ke homepage. Nah, ini udah keluar 4 rekomendasi mobil keluarga terbaik dunia. Baca sekarang. Oke, gitu. Oke. Itu aja video kali ini tentang cara menambahkan artikel yang dibeli dari jasa tulis artikel atau dari artikel siap pakai ke Blogspot kayak gitu. Oke, sebelum mengakhiri video ini ada sedikit pesan sponsor nih teman-teman. Aku jualan ebook ya teman-teman ya. Ebooknya itu pengalaman mendapatkan 1 juta pertama dari blog ya, Blogspot tentunya. Yang teman-teman saksikan seperti ini. Ya, blognya bukan ini ya, berbeda ya. Tapi nanti ceritanya seperti apa bakalan tak beberkan di blog ini. Jadi kalau teman-teman mungkin juga pengen menghasilkan 1 juta pertama dari blog atau beberapa ratus ribu atau beberapa juta kayak gitu, mungkin teman-teman sekarang masih belum punya penghasilan atau pengen punya penghasilan dari blog yang pasif yang enggak bisa dikerjakan dari belakang layar tanpa harus menunjukkan muka dan sebagainya, teman-teman bisa beli ebook ini ya, bakalan tak beberin pengalamannya ini. Oke, itu aja. Oh iya, berapa harganya? Harganya murah ya. Harga aslinya ini sebenarnya Rp99.000. Tapi karena ini baru promo, ini harganya cukup Rp69.000 atau jadi sebelum harganya naik kembali ke harga normal, teman-teman buruan deh order sekarang ya. Order sekarang, terus langsung aja ke WA ya, kode 088224217580. Jadi ebook ini bakalan cocok banget buat kamu yang baru pemula dalam dunia blogger, terus ingin punya penghasilan dari blog bagaimana. Nah, ini tak sharingkan ya gimana caranya menghasilkan dari blog lewat pengalaman mendapatkan 1 juta pertama dari blog kayak gitu. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda ya teman-teman ya, atau tujuan yang berbeda-beda. Tapi dan kita juga unik, kita juga berbeda, tapi kita bisa belajar dari orang lain bagaimana selama ini, bagaimana biar sukses, bagaimana biar menghindari kesalahan. Biasanya apa aja sih yang kesalahan yang berpotensi menghambat bisnis dalam dunia blog kayak gitu. Nah, teman-teman bisa baca di ebook ini ya, kayak gitu. Harganya Rp69.000, order serang via WA ya. Bagaimana kalau misalnya nggak order ebooknya? Ya nggak apa-apa, teman-teman bisa belajar di channel YouTube ini atau di channel YouTube yang lain secara gratis ya. Tapi ini yang sudah tak lakuin ada di ebook ini. Bagaimana saya mendapatkan 1 juta pertama dari blog. Ya nggak banyak sih, tapi ini adalah jalan ya. Jalan untuk 1 juta berikutnya, untuk 2 juta berikutnya, dan untuk 10 juta berikutnya. Jadi semua itu tentu mulai dari kecil. Langkah pertama, 1000 langkah pasti diawali dengan 1 langkah kecil. Kurang lebih kayak gitu ya, kalau kata pepatah. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya di channel jualartikel.my.id.